kepada Bapak Suwandi Randi STH. Saya Rizka Sunda. Kali ini saya akan berbincang tentang sistem politik di Indonesia. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya akan bertanya kepada Bapak, pandangan Bapak tentang politik. Di sini ada 5 pertanyaan kepada Bapak. Yang pertama, menurut Bapak bagaimana struktur politik yang ada di Indonesia pada saat ini? Kepada Pak, saya persilakan. Struktur. Bagaimana struktur politik yang ada di struktur politik yang ada di Indonesia saat ini? Struktur politik yang ada baik yang pertama secara formal maupun yang informal. Secara formal ya bisa disebut struktur yang berbadan hukum yang ada di Indonesia ini kan ada yang berbadan hukum maupun yang secara informal ya, walaupun dia tidak berbadan hukum tetapi dia ada merupakan bagian dari struktur yang formal. Mungkin itu. Baik, pertanyaan kedua masih bersambung dengan yang pertama, yaitu struktur politik formal dan informal itu menurut Bapak bagaimana? Yang formal karena dia sudah berbadan hukum, tentu ada memiliki struktur organisasi, baik ada pemimpin maupun ada pengurus. Mungkin kalau di Indonesia ini ada pemimpin pusat, pengurus cabang maupun wilayah dan ranting biasanya. Kalau yang informal dia merupakan bagian dari struktur tersebut. Mungkin dia bisa merupakan hanya berupa kader misalnya dalam politik, kader dalam partai gitu lah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Misalnya kalau Bapak menjadi seorang calon, bagaimana pendekatan sistem politik yang baik menurut Bapak untuk kepada masyarakatnya? Pertama ini karena media sosial sudah banyak dipakai oleh setiap orang ya, baik kalangan yang berpendidikan maupun masyarakat biasa. Jadi mereka sudah tidak asing dengan media sosial. Mungkin salah satu yang bisa dipakai kita adalah lewat media sosial, memperkenalkan diri, mensosialisasikan lewat media sosial, atau bahkan mungkin ya kadang berbentuk iklan lah ya, lewat media sosial. Yang kedua mungkin selain media sosial, alangkah baiknya kita pendekatannya lewat tatap muka dengan masyarakat. Jadi pergi langsung bertemu dengan masyarakat dan kita tahu apa yang bisa masyarakat sampaikan dan kita bisa memahami masyarakat dengan baik. Dan juga selain kita mengerti masyarakat, kita juga bisa kenal, mereka juga kenal dengan kita. Jadi kalau dalam politik itu kan tidak mungkin kita mau terjun di politik tetapi orang tidak kenal atau masyarakat tidak kenal. Maka terjun langsung atau tatap muka dengan masyarakat itu lebih penting, lebih baik. Mungkin itu. Baik, sekarang pertanyaan yang berikutnya ini masih bersangkutan dengan pendekatan, yaitu sosialisasi politik yang baik menurut Bapak itu bagaimana untuk menyampaikan politik itu kepada masyarakat yang baik itu bagaimana? Sebenarnya masyarakat agak asing dengan politik. Ya, kenapa? Karena masyarakat hanya tahu orang yang terjun dalam politik, tapi sistem politik atau pengenalan tentang politik agak asing. Oleh karena itu, lewat media sosial sekali lagi mungkin bisa dipakai ya sebagai pendidikan kepada masyarakat lewat media sosial tentang politik tadi, sosialisasinya tentang politik lewat media sosial. Bertemu langsung. Mungkin orang yang berpendidikan yang sering buka YouTube atau Facebook atau ya
Twitter dan sebagainya mungkin baik kalau lewat media sosial. Ya. Tapi bagi yang masyarakat yang jarang buka, apalagi di daerah kita ini kan sinyal itu kan Kurang Pak ya? kurang bagus lah. Bagus kalau kita sosialisasi langsung dengan masyarakat, karena takut ada orang sering beranggapan berpolitik itu tidak baik. Iya benar Pak. Kalau berpolitik itu tidak baik, jadi orang kalau mau pilih anggota dewan malas gitu ya. Iya Pak. Mau pilih bupati, gubernur, kepala desa dan sebagainya malas. Karena mereka pikir orang berpolitik itu tujuannya pasti tidak baik. Iya benar Pak. Padahal tanpa ada politik kita tidak bisa memilih pemimpin. Iya. Oleh karena itu, pertama kita sosialisasi bagaimana sistem politik yang baik. Ya, sehingga masyarakat ada rasa percaya dengan orang yang terjun di politik. Yang kedua, mungkin kita bisa sampaikan kepada mereka bahwa tidak semua orang yang terjun di politik tidak baik. Tidak semua. Karena semua manusia, orang bilang kan berbeda pikiran, beda prinsip, beda tujuan. Ya. Kalau yang tujuannya tidak baik dalam terjun politik, tentu hasilnya tidak baik. Nah, oleh karena itu, saya pikir pendekatan media sosial dengan ketemu langsung dengan masyarakat lebih sangat baik untuk setiap orang yang terjun di politik. Nah, mungkin itu. Baik Pak, ini salah pertanyaan yang berikutnya. Terkadang kan di partai atau di dalam sistem politik itu ada rekrutmennya. Itu apa fungsi rekrutmen politik menurut Bapak? Rekrutmen itu artinya adalah mencari anggota baru. Dalam mencari anggota baru, tujuannya adalah untuk meregenerasikan. Misalnya dalam partai, biasanya kan setiap orang masuk ke dalam partai ada pendidikan di dalam partaian. Kalau ada sekolah dalam sekolah partai, dalam sekolah inilah apa namanya, pendidikan politik gitu. Tujuannya adalah supaya setiap yang direkrut itu tidak berbeda prinsip, meneruskan visi misi dari partai politik tersebut. Nah, kalau di rekrutmen politik ini tentunya untuk meregenerasikan cita-cita partai atau cita-cita dalam politik, sehingga mungkin yang sudah tua mau pensiun ada orang generasi baru untuk meneruskan. Kalau tidak, dia akan putus. Nah, tentu setiap politik atau setiap partai yang terjun di politik tidak ingin ini terjadi putus di jalan gitu. Mereka ingin meregenerasikan terus visi misi partai mereka. Jadi sehingga kalau bagus ya lebih banyak orang yang menjadi kader di rekrutmen itu, maka partainya akan lebih baik. Jadi waktu demi waktu tidak susah gitu. Berarti ini ya Pak, kan rekrutmen ya, berarti dari partai langsung ya rekrutmen seorang anggota itu untuk masuk ke partai itu secara langsung ya? Ya, biasanya kalau sebelum orang masuk ke dalam partai itu kan itu disampaikan dulu bagaimana sistem partai, KDRT partai dan sebagainya. Sehingga kalau berbeda prinsip dengan partai itu, kita tidak bisa masuk ke partai itu gitu. Ya mungkin itu. Baik, pertanyaan terakhir. Bagaimana tanggapan Bapak jika seorang calon anggota maupun anggota dewan, kepala desa, bahkan presiden, jika melakukan money politik itu menurut Bapak bagaimana? Kan terkadang untuk anak-anak zaman sekarang kan kurang baik juga kan Pak untuk masa depan bangsa istilahnya kan? Itu bagaimana menurut Bapak? Setiap orang, ya jadi money politik ini, orang yang terjun di politik tadi seperti anggota dewan, presiden, kepala desa, dan yang lain yang melakukan money politik atau politik uang, ini adalah sistem sebenarnya tidak baik. Mengapa tidak baik? Kalau menurut saya sih, kalau orang yang melakukan money politik ini adalah orang yang tidak siap.
mau terjun di politik tapi tidak siap untuk eh, melakukan amanah pemilihnya. Iya, Pak. Jadi tidak siap untuk melanjutkan cita-cita pemilihnya. Oleh karena itu, money politik ini sebenarnya kalau bisa memang tidak boleh. Jadi masyarakat harus pintar melihat. Kalau orang yang money politik artinya nanti dia ada tujuan tidak baik. Iya, benar, Pak. Atau dengan kata lain ya bohong lah. Iya, benar. Kalau sudah jadi atau sudah terpilih, Iya, pasti dia bisa bohong gitu. iya, Pak. Ya kan? Karena ini banyak janji-janji politik, janji-janji manis, ya banyak janji. Setelah janji kan banyak bohong. Iya, benar. Nah, money politik ini sebenarnya merusak sistem demokrasi, Iya, benar. merusak sistem demokrasi sehingga kelamaan-kelamaan karena sistem inilah masyarakat jadi ada rasa ketidakpercayaan kepada orang yang terjun di politik. Iya, benar, Pak. Nah, menurut saya bagi orang yang terjun di politik yang memakai money politik artinya orang-orang yang tidak siap memegang amanah, tidak siap ketika terpilih, tidak siap apalagi tidak terpilih. Iya, benar. Nah, bagi masyarakat kalau ada orang yang terjun di politik melakukan money politik, ini adalah tanda bahwa jangan dipilih. Iya, benar sekali, Pak. Karena kalau dipilih ke depan pasti suara kita kan sudah dibeli. Iya, benar. Kalau kita mau nuntut, mau minta apa-apa, mau minta sesuatu, minta tolong dan sebagainya, ya bisa dia jawab, saya kan sudah kasih. Iya, benar sekali, Pak. Kan gitu. Sehingga saya yakin Indonesia ini kalau banyak orang terjun di politik melakukan money politik itu adalah sistem yang sangat menurun sehingga demokrasi tidak ada lagi. Yang terpilih bisa orang yang tidak baik. Iya, benar, Pak. Orang yang tidak melakukan money politik sebenarnya memiliki kemampuan, cita-cita yang luhur, mulia, tapi karena tidak melakukan money politik ya gugur, tidak terpilih, maka Indonesia ini dipimpin oleh orang-orang yang ya tidak semualah tidak memiliki kemampuan gitu ya. Walaupun melakukan money politik itu ada kemampuan juga, Iya, benar. tetapi kalau orang yang melakukan money politik ini dipilih, maka Indonesia akan turun maksudnya dipimpin oleh orang yang tidak memiliki kemampuan di bidangnya. Iya, benar, Pak. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih kepada Bapak yang telah mau berpodcast sama saya pada pagi hari ini. Sekian dari podcast kami pada pagi hari ini. Jika ada kekurangan dan kata-kata yang salah dalam ucapan kami mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih.